Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Jadi sistem bilangan di sini nantinya setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menyelesaikan operasi perhitungan dalam sistem bilangan real serta melakukan beberapa penerapan perhitungan dalam bidang teknik sipil. Nah, yang pertama, kalau sistem bilangan itu sendiri sebenarnya kita sudah tahu ya, sistem bilangan real adalah dalam perhitungan sehari-hari pun kita sudah menggunakan bilangan real untuk menggambarkan jumlah seperti usia, populasi, dan sebagainya. Nah, bilangan real sendiri dinotasikan dengan huruf R besar seperti ini. Kemudian dalam bilangan real ada beberapa jenis bilangan seperti yang kita ketahui, bilangan asli, bilangan prima, dan sebagainya. Cuma kita akan membahas beberapa hal yang mungkin perlu ditekankan saja. Yang pertama, ya terkait dengan sifat bilangan bulat ya. Jadi jika kita punya bilangan bulat, jadi ada beberapa perhitungan atau aturan atau sifat yang harus kalian pahami. Yang pertama, bahwa jika Q itu tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi Q itu sama dengan 0 ya. Jadi 0 dibagi bilangan berapapun itu akan sama dengan 0. Tapi bilangan berapapun tidak bisa dibagi 0. Kenapa? Kalau di sini kita lihat bahwa 0 dibagi Q sama dengan 0, itu sebabnya karena Q kali 0 sama dengan 0 begitu ya. Maka kalau P dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Kenapa? Karena ketika kita punya gitu ya bilangan berapapun, nah 0 itu tidak ada bilangan berapapun yang jika dikalikan 0 itu hasilnya tidak sama dengan 0. Ya, karena itu kenapa P dibagi 0 adalah tidak terdefinisi atau tidak ada. Jadi kalau dulu kita taunya mungkin zaman-zaman saya dulu P dibagi 0 itu jawabannya tak hingga gitu ya. Tapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak benar gitu ya. Jadi tak hingga itu kan artinya bahwa ada bilangan yang banyak sekali gitu yang sehingga nggak bisa kita hitung kayak gitu. Nah, jadi P dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, sedangkan kalau ada pernyataan 0 dibagi 0 itu jawabannya adalah tak tentu atau tak tertentu. Kenapa tak tertentu? Karena kalau kita 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 tuliskan 0 dibagi 0 itu sama dengan berapa, itu kan artinya 0 dikali berapa sama dengan 0 gitu ya. Ini dikali ini sama dengan ini. Nah, kalau seperti ini kan bilangan berapapun yang dikalikan 0 itu akan sama dengan 0. Nah, ini sehingga jawabannya adalah tak tentu, dalam artian kita bisa menggunakan bilangan berapapun sebagai jawaban. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita membahas tentang bilangan pecahan ya, terutama di sini tentang penulisannya ya, saya membahas tentang penulisannya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai bilangan pecahan itu kan merupakan hasil bagi dari dua bilangan bulat ya. Jadi seperti ini. Jadi pecahan itu ada yang nilainya desimal berulang, ada desimal tidak berulang, ataupun ada yang pas gitu ya. Kayak 1/2 itu kan 0,5 gitu saja. Tapi ketika 1 dibagi 3 itu kan 0,3333 seperti ini. Nah, kalau ada bilangan seperti ini, maka kita bisa menuliskan ini artinya setara ya. Setara dengan atau mendekati, nilainya mendekati 0,3, ada tanda di atas, red di atas. Jadi tanda bar di atas ini itu sesuai dengan angka yang diulang. Di sini karena yang diulang 3 ya udah 3 aja kayak gitu. Tapi kalau seperti ini 1 dibagi 7 sama dengan 0,142857142857. Nah, di sini terlihat bahwa yang diulang ada beberapa bilangan 142857 seperti itu. Maka yang di shred adalah, yang diberi bar adalah 142857. Ini artinya bahwa hasilnya adalah bilangan berulang dari ini. Oke, ya selanjutnya
ketika ada bilangan rasional gitu ya. Bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dituliskan sebagai pecahan atau rasio P dibagi Q gitu ya. Jadi contohnya apa? 1/4 min 5/7, 23 ini juga termasuk bilangan rasional ya. 23 dibagi 1 kayak gitu. 0,27 dibagi 100. Nah, kalau ada bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasio dua bilangan bulat seperti ini, seperti contoh ini ya, ini desimal tapi dia bisa dibentuk dalam sebagai pecahan atau rasio P dibagi Q gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang tidak bisa dituliskan seperti ini, maka disebut dengan bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat dan tidak dapat ditulis sebagai desimal berulang. Nah, contoh bilangan irasional apa? Akar 2, akar 3, akar 5, pi, dan e. Nah, ini nilainya kan kayak bilangan desimal yang acak seperti itu ya. Nah, bilangan yang mengisi seluruh kekosongan antara bilangan bulat disebut dengan bilangan real dan umumnya dinotasikan dengan R yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Nah, selain bilangan real kita juga mengenal yang namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang dinyatakan dengan A plus IB, di mana A dan B adalah bilangan real. Jadi A dan B-nya ini adalah bilangan real. Kemudian kita punya I di sini. I adalah satuan imajiner. Nah, untuk jurusan teknik mungkin notasi I bisa diganti dengan J ya, karena notasi I bisa dinotasikan untuk kuat arus. Tapi karena kita jarang berhubungan dengan kuat arus, maka kita bisa menggunakan I saja di sini tanpa mengganti dengan J. Ya, jadi bilangan imajiner sendiri adalah bilangan penyelesaian untuk bentuk akar bilangan negatif. Contohnya, ya kalau kita punya akar min 4 ya. Akar min 4 itu kan sebenarnya adalah akar 4 kali min 1. Nah, kalau seperti ini kan bisa ditulis seperti ini ya. Akar 4 kali akar min 1. Nah, akar 4 berapa? Akar 4 adalah plus minus 2 ya. Plus minus 2. Nah, jadi bisa 2 kuadrat atau min 2 kuadrat ya, itu adalah akar dari 4. Kemudian kalau akar min 1 itu hasilnya adalah I ya. Jadi I itu sama dengan akar min 1, sehingga kalau kita kuadratkan I kuadrat itu sama dengan akar min 1 dikalikan akar min 1 sama dengan min 1 ya. Jadi I kuadrat adalah min 1. Jadi kalau kita punya akar min 4 ini hasilnya adalah plus minus 2 kali I. Jadi sama dengan plus minus 2 I. Ini berlaku untuk semua bilangan ya. Jadi misalnya akar min 3 ya, I akar 3 kayak gitu ya, karena akar min 3 sama dengan akar 3 kali akar min 1. Nah, kalau akar 9 pun sama seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian dalam pada sistem bilangan real itu kita mengenal beberapa operasi aritmatika atau operasi hitung yang biasa kita gunakan ya. Jadi sebenarnya dalam operasi hitung tersebut yang ada itu kita punya yang namanya precedent operator atau prioritas perhitungan gitu ya. Jadi prioritas perhitungannya apa? Jadi ada tanda kurung, ada pangkat. Jadi yang posisi teratas paling diprioritaskan adalah tanda kurung. Jadi kalau ada operasi yang ada tanda kurungnya, maka itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian posisi yang kedua adalah pangkat dan akar gitu ya.
Posisi yang ketiga adalah perkalian dan pembagian. Jadi perkalian dan pembagian ini sebenarnya sama. Prioritasnya sama. Penjumlahan dan pengurangan ini juga sama ya. Jadi setelah perkalian dan pembagian baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi gimana kalau misalnya kita mendapati operasi yang perkalian dan pembagiannya itu jejer gitu ya, istilahnya bersebelahan, maka kita menyelesaikannya dari depan ya. Jadi penyelesaiannya dari depan. Kalau memang mereka setara, maka penyelesaiannya diambil dari depan ke belakang gitu ya. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, maka yang lebih tinggi posisinya diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, pangkat dan akar. Pangkat yang dinyatakan dengan A pangkat N adalah notasi yang menyatakan banyaknya perkalian A terhadap dirinya sendiri sebanyak N kali. Kalau pada penjumlahan kan kita kenal sigma ya. Sigma 2 pangkat N. Nah, N-nya adalah 1 sampai 5. Maka ini adalah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai 2 pangkat 5. Nah, kalau perkalian tandanya seperti ini. Ini adalah pi besar ya. Jadi ini adalah pi. Jadi pi A. Ini adalah perkalian A sebanyak N kali. Jadi kalau misalnya pi 5 ini 2, ya berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Seperti itu. Jadi kalau sigma mewakili pembagian, kalau pi mewakili sigma mewakili penjumlahan, maka pi mewakili perkalian. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat pangkat. Jadi, sifat-sifat pangkat yang harus kalian kuasai ya. Ini seperti hal kecil tapi juga sangat berpengaruh terhadap perhitungan. Jadi, kalau kita punya dua bilangan yang sama gitu ya. Dua bilangan induk yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka kita bisa menghitungnya menjadi A pangkat N plus M. Jadi tidak, misalkan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu, bisa aja ditulis 2 pangkat 5 plus 7 seperti itu ya. Nah, terus kalau ini perkalian kan. Kalau perkalian itu di jumlah pangkatnya, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 7 maka sama dengan 2 pangkat 5 min 7 sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, 2 pangkat min 2 ini sama dengan apa sebenarnya? Jadi 2 pangkat min 2 itu kan sebenarnya sama dengan 1 per 2 pangkat 2 ya. Jadi sesuai dengan sifat yang ketiga bahwa A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N ya. Jadi 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kalau yang keempat, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi artinya bilangan berapapun kalau kita pangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Mau 1 pangkat 0 ataupun 1 juta pangkat 0 itu hasilnya sama, yaitu 1. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menemui bilangan berpangkat pecahan seperti ini, maka bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat N dari bilangan tersebut. Kalau kita punya 4 pangkat setengah itu kan sama dengan akar 4. 4 pangkat sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Ya, jadi kalau akar pangkat 2 kita tidak perlu menuliskan 2 di sini, tapi selain itu kita perlu menuliskannya. Jadi kita bisa menuliskan akar dari bilangan itu menjadi pangkat. Pangkatnya adalah 1 per akarnya berapa, seperti itu. Oke, kemudian kalau tadi ini adalah perkalian 2 bilangan
dengan induk yang sama, pangkat yang berbeda kita jumlahkan. Nah, kalau seperti ini, ada bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi, maka itu akan sama dengan A pangkat N kali M. 2 pangkat 3 pangkat 5 itu akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 atau 2 pangkat 15. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi ini yang pertama tadi kan perkalian dengan induk yang sama tapi pangkat berbeda. Nah, kalau ini induknya berbeda tapi pangkatnya sama ya. Kalau mendapatkan kasus seperti ini, maka A pangkat N kalikan B pangkat N adalah A kali B, jadi induknya dikalikan, kemudian pangkatnya jadi 1. Jadi A kali B pangkat N, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah selanjutnya itu akar pangkat N ya, sifat-sifat akar. Kita mau mengulik sedikit tentang sifat-sifat akar. Jadi kalau kita punya akar pangkat N dari 0 itu sama dengan 0. Jadi 0 kalau dipangkatkan berapapun atau di akar pangkat berapapun akan sama dengan 0. Akar pangkat akar pangkat N dari 1 itu sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini, akar pangkat N dari A kemudian dipangkatkan N, itu akan sama dengan A. Kenapa? Ya, kalau kita tuliskan seperti ini, akar pangkat N dari A itu kan sama dengan A pangkat 1/N gitu ya. A pangkat 1/N dipangkatkan N. Tadi kan sesuai sifat nomor 7, ini nomor berapa tadi? Sifat nomor 6, sifat nomor 6, bahwa kalau sama berarti kan kalau dipangkatkan berarti kan dikalikan ya. A pangkat 1/N dikalikan N. Ya, sama dengan A pangkat N per N atau A pangkat 1 gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian kalau kita punya A pangkat M per N, 2 pangkat 2/3 seperti ini ya. Maka ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, jadi bisa kita tuliskan. Kenapa? Karena kan 2 pangkat 2/3 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 1/3. Jangan kita tahu kalau pangkat 1/3, 1/, itu bisa kita tuliskan sebagai akar. Oke, selanjutnya kalau kita punya akar pangkat N dari A kali B, maka ini bisa kita pisah satu persatu ya. Jadi akar pangkat N dari A dan juga akar pangkat N dari B. Nah, begitu pula dengan pembagian. Jadi perkalian dan pembagian ini sifatnya sama ya. Jadi bisa kita pisahkan. Kalau perkalian menjadi perkalian, kalau pembagian ya menjadi pembagian. Nah, kemudian kalau kita punya N, akar pangkat N dari A pangkat M, nah seperti ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi pangkatnya itu bisa kita keluarkan. Nah, kalau seperti ini juga pangkatnya kita kalikan. Oke, itu beberapa sifat akar yang perlu kalian ketahui. Nah, ini bentuk akar. Kalau sifat-sifat bentuk akar nanti bisa kalian pelajari sendiri. Begitu juga dengan perkalian bentuk akar seperti itu. Jadi kita tinggal mengikuti pola yang ada di sini aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertidaksamaan ya. Jadi pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, misalkan untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan 4x min 8 kurang dari 10, berarti artinya kita mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan itu terpenuhi. Ya, jadi kita nyari X-nya ini berapa kira-kira supaya memenuhi pertidaksamaan ini. Kalau misalkan saya mau X-nya 2, kalau X-nya 2 kan berarti 4 kali 2 dikurangi 8 sama dengan 8 dikurangi 8 kan 0 ya. 0 lebih kecil dari 10. Oh, berarti kan X sama dengan memenuhi. Nah, kalau X sama dengan 3,
X sama dengan 3, 4 kali 3 min 8. Berarti sama dengan 12 min 8 itu 4. 4 juga kurang dari 10. Nah, berarti 3 juga memenuhi. Nah, tapi kan kita perlu mencari tahu kira-kira yang memenuhi itu mana aja, bilangan berapa saja, seperti itu. Nah, caranya berarti dengan kita menyelesaikan pertidaksamaan ini untuk mencari tahu nilai-nilai X yang memenuhi. Jadi selain 2 dan 3 ini kan masih banyak lagi yang bisa menjadi nilai X. Nah, berbeda dengan persamaan yang memiliki himpunan penyelesaian gitu ya. Umumnya terdiri atas satu bilangan atau sejumlah bilangan berhingga. Kalau persamaan seperti itu. Tapi kalau pertidaksamaan itu solusinya biasanya berupa selang ya, selang bilangan. Jadi ini ada beberapa penulisan, contoh penulisan himpunan. Kalau misalnya X sedemikian hingga A kurang dari X kurang dari B, kan artinya X berada di antara A dan B, tapi A dan B itu nggak ikut gitu kan. Jadi kalau misalnya X-nya itu antara 2 dan 5, X-nya bilangan bulat, karena artinya 2 dan 5 ini nggak ikut, berarti berapa? Yaitu 3 dan 4. Itu kalau bilangan bulat ya. Kalau bilangan rasional berarti kan ada 2,000001 yang bisa jadi, atau 4,99999 dan sebagainya. Itu yang juga jadi anggota X. Nah, kalau seperti ini kita menuliskannya tanda kurung seperti ini, dan grafiknya juga seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh. Nah, ini kalau ini yang sama dengan, berarti kalau sama dengan di sini tanda kurungnya berbeda. Ini juga sama dengan kebetulan, berarti tanda kurungnya sama. Nah, ini kan yang berbeda antara A dan B. Ini kurang dari sama dengan, ini hanya kurang dari saja. Yang kurang dari sama dengan menggunakan tanda kurung ini, dan yang kurang dari saja menggunakan ini. Begitu juga di sini ya. Nah, ini kalau antara A dan B kan antara dua bilangan. Nah, sedangkan kalau seperti ini, X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan B. Kan artinya kalau B-nya di sini kurang dari kan semua yang ke sini ya. Semua, kita nggak tahu batasnya berapa, maka selangnya adalah min tak hingga sampai B. Gitu ya. Cuma B-nya ikut, yang di sini B-nya nggak ikut. Nah, begitu juga kalau X lebih dari sama dengan A, maka kalau A di sini himpunan penyelesaiannya ya semua yang ke sini setelah A berapa. Makanya kita bisa menuliskan A, tak hingga. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa contoh, ini adalah contoh penyelesaian gitu ya. Kalau kita mempunyai pertidaksamaan, misalkan 2x min 7 dikurangi 4x kurang dari 4x min 2. Nah, berarti menyelesaikannya gimana? Jadi menyelesaikannya adalah kita harus menjadikan satu sisi itu menjadi X saja, dan yang satu sisi yang bukan X, seperti itu. Jadi mengumpulkan gitu ya. Nah, misalnya kita akan mengumpulkan X-nya itu di sebelah kiri sini, maka kita akan memindahkan X ini juga kan ke sebelah kiri. Kalau kalian tahu, mungkin kalian familiarnya adalah pindah ruas ya. Tapi sebenarnya pindah ruas itu kan bagian dari operasi matematika yang tidak terlihat sebenarnya. Kelihatannya kayak pindah ruas gitu ya. Kayak ini. Kalau karena di sini, karena X-nya akan kita pindah ke sebelah sini, dan yang di sini adalah selain X gitu ya. Selain X, maka yang selain X kita pindahkan ke sini semua. Yang pertama ini kan ada min 7. Nah, supaya min 7 itu pindah ke sebelah sini gimana? Jadi pindah, kalian taunya mungkin pindah ruas, Bu. Pindah ruas. Jadi seperti ini. 4x min 2 plus 7 kayak gitu ya. Karena pindah ruas tandanya berubah. Nah, sebenarnya proses pindah ruas itu adalah hasil dari kita menghilangkan nilai min 7 di sini. Nah, menghilangkan nilai min 7 itu maksudnya gimana? Kayak gini. Ya, jadi supaya 7 hilang ini gimana? Kita tambahkan 7. Nah, karena ini pertidaksamaan yang seimbang, maka kalau yang sebelah kiri ditambah 7,
Yang sebelah kanan juga harus ditambahkan 7 supaya tetap seimbang gitu ya. Jadi karena min 7 tambah 7 kan sama dengan 0. Nah, tapi di sini min 2 plus 7 jadinya, sehingga 2x kurang dari 4x min 2 plus 7. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menghilangkan 4x di sini, kan artinya karena ini positif ya, berarti kita kurangi kan ya. Berarti di sini dikurangi dengan 4x, yang di sini juga dikurangi dengan 4x. Nah, sehingga hasilnya nanti ketemunya adalah 2x min 4x gitu ya, kurang dari sama dengan, ini tadi kan 0 ya, habis min 2 plus 7. Berarti berapa? Min 2x kurang dari 5. Nah, min 2x kurang dari 5. Nah, karena kalau penyelesaian itu harus bentuknya x sama dengan, sehingga supaya min 2x ini jadi x saja, kita bagi dengan min 2. Yang ini juga kita bagi dengan min 2. Nah, ada aturan nih, kalau pertidaksamaan dibagi dengan minus, maka tandanya harus dibalik ya. Jadi min 2 dibagi min 2 berapa? 1 kan, berarti ini x, jangan lupa tandanya dibalik, lebih dari min 5 per 2. Ya sudah, ini yang menjadi solusi, x lebih dari 5 per 2. Kalau min 5 per 2 itu kita anggap di sini, maka solusinya yang ke sini. Nah, ini jadi min 5 per 2 sampai tak hingga. Nah, itu adalah penyelesaian untuk pertidaksamaan. Nah, selanjutnya ada yang namanya nilai mutlak. Jadi nilai mutlak suatu bilangan real x dinyatakan dengan ini ya, tanda mutlak ya. Jadi harga mutlak x itu sama dengan x kalau x-nya lebih besar dari 0. Dan sama dengan min x kalau x-nya kurang dari 0. Artinya apa? Ya berapapun angka yang di dalam tanda kurung mutlak ini, hasilnya pasti positif kayak gitu. Ya. Jadi ini kan maksudnya kalau harga mutlak 2, ya berarti karena ini lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah 2. Tapi kalau dia harga mutlak min 2, nah karena min 2 itu lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah min x, yaitu sama dengan min 2 sama dengan 2 ya. Jadi apapun bilangan yang di dalamnya, hasilnya pasti positif kayak gitu. Nah, harga mutlak ini juga punya beberapa sifat yang bisa kalian lihat di sini. Jadi harga mutlak A dan itu akan sama dengan harga mutlak min A gitu ya. Kemudian harga mutlak A kali B itu bisa kita pisah menjadi harga mutlak A kali harga mutlak B. Kalau perkalian ya, pembagian juga bisa kita pisah. Harga mutlak A dibagi B itu sama dengan harga mutlak A dibagi harga mutlak B. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan itu tidak sama. Ya, jadi harga mutlak A plus B itu kurang dari atau lebih kecil sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Kalau dikurangi malah lebih dari sama dengan. Ya, jadi yang sama kalau perkalian, yang kalau dipisah ya, perkalian dan pembagian. Oke. Nah, kalau tadi ada pertidaksamaan, kemudian ada tentang nilai mutlak. Nah, sekarang kita punya pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini sudah saya beri beberapa bentuk umum dan cara penyelesaiannya ya. Jadi kalian tinggal mengikuti yang ada di sini saja. Contohnya, harga mutlak fx kurang dari k. Nah, ini berlaku untuk tanda kurang dan kurang dari sama dengan. Jadi kalau soalnya berbentuk seperti ini. Nah, kalau soalnya berbentuk seperti ini, gimana caranya? Untuk nilai K lebih besar dari 0, kita mengubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Nah, min K harga mutlak fx kurang dari K. Ya, jadi kalau seperti ini, harga mutlak 2x min 3, berarti kan ini fx-nya, ini k-nya. Kita ubah ke dalam bentuk ini, berarti kan min 7 kurang dari harga mutlak 2x min 3 kurang dari 7. Sesuai bentuk ini ya. Nah, dari sini udah kita selesaikan seperti yang tadi. Karena ini
apa? Oh, mohon maaf. Ini karena udah dirubah dalam bentuk seperti ini. Ini harga mutlaknya sebenarnya dihilangkan ini. Ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan penulisan. Jadi ini perlu kita hilangkan. Nah, ini juga. Nah, seperti ini. Ya, kalau harga mutlak penulisannya seperti ini. Tapi kalau sudah diubah dalam bentuk ini tanda harga mutlaknya harusnya hilang. Oke? Ya. Nah, dari sini ini kan X-nya di tengah. Berarti ya di tengah ini harusnya jadi X saja gitu ya. Kita perlu menghilangkan min 3. Caranya berapa? Gimana? Kalau mau menghilangkan min 3 berarti kan harus ditambah dengan 2 gitu ya. Ditambah dengan 2. Ditambah dengan 3. Oke, karena ditambah 3 maka semua sisi harus ditambahkan 3. Jadi di sini juga ditambah 3, yang ini juga ditambah 3. Sehingga hasilnya apa? Min 7 plus 3 berapa? Min 4 kurang dari, ini kan min 3 plus 3 0 ya. 2x kurang dari 10. Oke, sudah min 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Nah, kita butuh di tengah jadi x saja. Berarti apa? Kita bagi 2. Maka ini juga dibagi 2, ini juga dibagi 2. Tandanya tidak perlu berubah karena tidak dibagi dengan minus tapi dibagi dengan nilai yang positif. Sehingga ini apa? Min 2 kurang dari X kurang dari 5. Nah, ini kalau kita di garis bilangan kan berarti kalau di sini min 2, ini 5, berarti X-nya di sini ya. Di tengah-tengah sini ya, antara min 2 sampai 5. Oke, nah begitu juga untuk bentuk yang lain. Kalau kita punya harga mutlak fx lebih besar dari k, berlaku untuk lebih besar dan lebih besar sama dengan ya, maka kita ubah seperti ini. Jadi ini ya, ini dilakukan dua-duanya ya. Jadi contoh harga mutlak 4x min 3 lebih besar sama dengan 5. Nah, ini harus kita tuliskan dua-duanya, yaitu 4x min 3 kurang dari, ininya disesuaikan ya. Ininya disesuaikan dengan ini. Oke, 4x min 3 kurang dari sama dengan min 5 atau 4x min 3 lebih besar sama dengan 5. Jadi ininya disesuaikan dengan soalnya. Kalau hanya kurang dari ya kurang dari, kalau hanya lebih dari saja berarti ininya juga nggak pakai sama dengan kayak gitu ya. Nah, udah dari sini ya sama prinsipnya, tinggal mencari X. Nah, ini berarti kan ada dua jawaban, yaitu X lebih besar dari min setengah atau X lebih kecil dari min setengah, lebih kecil sama dengan dari min setengah, atau X lebih besar sama dengan 2. Ini dua-duanya adalah jawaban. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X. Sedemikian hingga X kurang dari min sama dengan min setengah atau X lebih besar sama dengan 2. Oke, nah untuk bentuk lainnya bisa kalian lihat ya, sesuaikan aja. Kalau bentuknya seperti ini maka ubah ke dalam bentuk ini. Kita tinggal menyesuaikan dengan bentuk soal yang kita temui. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, ini tadi kita lihat dari bentuk-bentuk yang ada di atas, ini pembagian ya. Nah, fx dibagi gx kurang dari k. Nah, ini kurang dari sama dengan 1, berarti kita pakai ini. Ubah menjadi bentuk ini. Ya, jadi harga mutlak fx kurang dari k harga mutlak gx gitu ya. Kemudian bisa dituliskan dalam bentuk ini. Nah, syaratnya gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena bilangan berapapun yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Oke, berarti kita ubah sesuai bentuknya. Sudah dapat ya. Nah, nanti ini juga sesuai bentuk yang bawah tadi kan. Ini sesuai bentuk yang di sini. Oke. Nah, ternyata hasilnya ketemu 3x plus 6 dikalikan x plus 8 kurang dari sama dengan 0. Ini kan berarti kan penyelesaiannya 3x plus 6 sama dengan 0 atau x plus 8 sama dengan 0 untuk mencari titik kritisnya ya. Berarti kan 3x sama dengan min 6, x nya sama dengan min 6 per 3, berarti min 2.
Kalau ini X sama dengan min 8. Berarti kita cari di garis bilangan min 8 dan min 2. Nah, kalau min 8 pasti lebih ke kiri daripada min 2. Jadi min 8 dan min 2. Kemudian kita harus cek. Nah, ini titik kritisnya aja. Titik kritis ini nantinya yang akan menjadi tanda gitu ya, pemisah untuk nilai-nilai plus minus ini. Caranya gimana? Nah, seperti ini. Karena yang dicari adalah kurang dari sama dengan 0 gitu ya, maka solusi berada pada tanda negatif. Caranya gimana? Ini paling mudah itu cari titik 0 di mana? Oh, titik 0 itu kan di sini ya, pasti ya. Ada di sinilah, di daerah sekitar sini. Ini ada 0. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan ya. 3x plus 6 kali x min plus 8. Kalau 0, x-nya 0. 6 kali 8. 6 kali 8 apakah kurang dari sama dengan 0? 6 kali 8 itu berapa? Positif ya? Positif. Jadi kita tulis positif. Nah, kalau melewati batas ini berarti tandanya berubah. Kalau di sini positif berarti di sini akan negatif. Melewati ini lagi ini akan menjadi positif. Nah, tadi karena yang dicari adalah kurang dari sama dengan 0, berarti solusinya yang negatif. Berarti solusinya di sini. Oke, berarti min 8 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan min 2. Kalau ternyata yang negatif ada di sini gimana? Ya berarti kan solusinya nanti X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Kalau misalkan jawabannya di sini ya. Nah, ini jawabannya, jawaban akhirnya. Oke. Nah, itu tadi beberapa perhitungan. Sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Jadi aplikasi dari perhitungan-perhitungan itu salah satunya adalah dalam bentuk model matematika ya. Model matematika ini pun sudah pernah kalian pelajari di SMA. Yang pertama, model matematika merupakan penyajian dari bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Jadi kita notasikan gitu ya masalah yang kita punya ke dalam bentuk matematika sehingga bisa diselesaikan secara matematis kayak gitu. Contoh, seorang pengusaha properti akan membangun perumahan di tanah seluas 10.000 meter persegi. Di tanah tersebut akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Nah, untuk membangun rumah tipe A diperlukan tanah seluas 100 meter persegi. Sedangkan untuk rumah tipe B diperlukan tanah seluas 75 meter persegi. Nah, dari sini tadi totalnya ini kan. Nah, kalau kita pasti nanti awalnya kita misalkan dulu ya. Jika jumlah rumah yang dibangun paling banyak adalah 125 unit, keuntungan dari penjualan rumah tipe A adalah 6 juta, rumah tipe B adalah 4 juta. Keuntungannya, tentukan model matematika untuk mencari keuntungan maksimum. Nah, seperti ini kan penyelesaiannya sudah pernah diajarkan ya. Jadi kita membentuk beberapa model matematika gitu. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Yaitu menotasikan dulu. Rumah tipe A ini kamu kasih apa? Rumah tipe A itu misalnya X, rumah tipe B misalnya kamu notasikan sebagai Y. Nah, tadi yang pertama batasannya apa? Tipe A itu butuhnya 100 meter persegi, tipe B butuhnya 75 meter persegi. Ya berarti kan berapa ini jumlah rumah ya. Jumlah rumah yang dibangun. Sama Y juga berarti jumlah rumah yang dibangun dikalikan kebutuhan tanahnya tipe A ditambah jumlah rumah tipe B yang dibangun dikalikan jumlah kebutuhan tanahnya itu kan tidak boleh melebihi 10.000 meter persegi. Karena apa? Ini namanya batasan ya. Jadi ya karena kita punyanya tanah cuma 10.000 meter persegi, kalau sisa nggak masalah. Tapi kalau lebih dari 10.000 meter persegi yang kita bangun ya berarti kita kan nyaplok tanah orang gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi harus lebih kecil sama dengan 10.000. Kalau terpakai semua secara optimal alhamdulillah gitu ya. Tapi bisa jadi ada sisa. Tapi kan kita meminimalkan sisa itu untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini ada batasan yang kedua bahwa
jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Artinya kan rumah tipe A dan tipe B itu kalau dijumlah nggak boleh lebih dari 125 unitnya. Ini jumlah rumah tipe A yang dibangun, jumlah rumah tipe B yang dibangun tidak boleh lebih dari atau kurang dari sama dengan 125. Nah, kemudian itu tadi batasan atau constraint-nya ya. Nah, kemudian kita tadi kan ada fungsi tujuannya apa? Memaksimalkan keuntungan. Tadi udah diketahui bahwa keuntungan rumah A adalah 6 juta, keuntungan rumah B adalah 4 juta. Berarti Z itu sama dengan, ini kalau bisa tuliskan seperti maksimum Z itu sama dengan 6000 X ditambah 4000 Y. Ini dalam ribuan ya, dalam ribuan. Jadi kan tadi 6 juta kan sebenarnya, jadi 6000 kali 1000 kayak gitu ya, 6 juta ditambah X tambah 4 juta Y. Udah dari situ bisa kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya gimana? Coba dikerjakan sebagai PR. Nah, untuk soal yang pertama ini tugas 1 ya. Ya, contoh soal tugas 1. Nah, kemudian ini juga ada beberapa soal. Oh ya, untuk yang nomor 1 ini nanti bisa kalian selesaikan dengan cara apapun ya, silahkan pakai grafik boleh, pakai cara yang lain boleh. Nah, yang kedua, nah ini PR sebagai tugas hari ini dikumpulkan maksimal hari ini jam 3 sore ya, jam 15.00. Nanti akan saya itu di LMS. Oke, ini juga PR AB, kemudian ini juga PR. Ini bolehlah ya, udah 1 2 tadi yang 1 contoh soal itu kan. Nah, terus apa lagi? Sudah cukup itu saja untuk tugas hari ini ya. Jadi boleh ini nomor 1, ini nomor 2, dan yang nomor 3 tadi contoh soal. Oke? Soal penyelesaian dari contoh soal. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.